Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Widayati. Saya mahasiswa keperawatan RPL 1 Sidikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai penilaian GCS atau penilaian tingkat kesadaran pasien. Untuk penilaian tingkat kesadaran pasien sendiri yaitu dibagi menjadi 3 pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan untuk mata. Yang kedua pemeriksaan verbal, yang ketiga pemeriksaan motorik. Untuk pemeriksaan mata sendiri dibagi menjadi 4 skor. Dikatakan skornya 4 jika pasien dengan adanya kita datang spontan membuka mata, maka bisa dikatakan skornya 4. Yang kedua pemeriksa memanggil nama pasien atau memerintahkan pasien untuk membuka mata, maka pasien akan membuka mata, itu skornya 3. Pak Ihsan Pak Ihsan mah gitu aja dah. Action. Untuk yang ketiga dikatakan skornya 2 jika pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Yang keempat dikatakan skornya 1 jika pasien sudah kita rangsang dari poin pertama sampai ketiga, pasien tidak membuka mata, maka dikatakan nilainya 1. Yang kedua pemeriksaan verbal. Pemeriksaan verbal sendiri dibagi menjadi 5 skor. Yang skor yang pertama, pemeriksa menanyakan kepada pasien dan pasien bisa menjawab dengan baik dan benar, itu dikatakan skornya 5. Pak, namanya siapa? Iksan. Ini di mana, Pak? Di rumah sakit. Ini sekarang hari apa, Pak? Hari Kamis. Jika pasien bisa menjawab dengan benar dan tegas, maka skornya 5. Untuk yang kedua, pemeriksa menanyakan pemeriksa menanyakan kepada pasien dan pasien menjawab tapi bingung, maka skornya adalah 4. Bapak, ini di mana? Rumah sakit. Ya, pasien bisa menjawab tapi kelihatan kebingungan, maka skornya 4. Yang ketiga yaitu pemeriksa memberi pertanyaan tapi pasien tidak dapat menjawab dengan benar dan tidak bisa menyelesaikan dengan selesai. Bapak, kejadiannya gimana, Pak, sebelum masuk ke rumah sakit? Jatuh? Jatuh. Di mana, Pak? Enggak. Oh ya. Pasien bisa menjawab tapi kalimatnya tidak selesai, maka nilainya adalah 3. Yang keempat, pemeriksa memberi pertanyaan kepada pasien, pasien hanya mengerang. Bapak, sekarang di mana, Pak? Pasien hanya mengerang, jadi nilainya hanya 2. Yang kelima, pemeriksa memberikan pertanyaan dari yang pertama sampai keempat tidak ada respon, maka nilainya 1. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik sendiri dibagi menjadi 6 skor. Skor yang pertama yaitu pemeriksa memberikan perintah kepada pasien, pasien mengikuti perintah. Bapak angkat tangannya, kedua tangannya. Yang itu skornya bisa diberikan 6. Yang kedua, pemeriksa memberi perintah tapi pasien mengabaikan tapi kalau dirasakan nyeri, pasien melokalisir nyeri. Bapak angkat tangannya. Salah. Untuk selanjutnya kita mulai melakukan pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik sendiri dibagi menjadi 6 skor. Yang pertama yaitu skor 6 jika pasien bisa melakukan apa yang kita perintah. Bapak, kedua tangannya diangkat. Nah, yang itu bisa diberikan skor 6. Yang selanjutnya skor 5 jika pasien mengabaikan perintah tapi jika dikasih rasa nyeri, pasien melokalisir nyeri.
itu bisa dikatakan skornya 5. Skor 4 jika pemeriksa merangsang nyeri, pasien berusaha menolaknya. Itu bisa dikatakan skornya 4. Dikatakan skornya 3 jika pemeriksa memberi rangsang nyeri di kedua tangan, pasien melakukan ekstensi abnormal. Oh, salah. Fleksi. Mulai. Untuk skor yang ketiga, jika pemeriksa memberikan rangsangan di kedua tangan, terus pasien melakukan fleksi abnormal, maka skornya adalah 3. Contohnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya, jika dikasih rangsangan, pasien melakukan ekstensi abnormal, maka ini skornya adalah 2. Untuk skor 1, jika pemeriksa sudah melakukan pemeriksaan dari 1 sampai dengan 5, pasien tidak merespon, maka dikatakan skornya 1. Demikian pemeriksaan GCS. Untuk pemeriksaan GCS sendiri, pemeriksaan GCS dikatakan komposmetis jika nilainya 14 sampai 15, 12 sampai 13 dikatakan apatis, 10 sampai 11 dikatakan delirium, 7 sampai dengan 9 dikatakan somnolen, 5 sampai dengan 6 dikatakan sopor, 4 dikatakan semikoma, 3 koma. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.